Kalau hidup lu sepertinya terbelakang dibanding teman-teman lu nggak bisa fokus ketika belajar atau ketika mengerjakan kerjaan. Sepertinya diri lu tuh malas aja seharian, prokrastinasi terus, scrolling terus. Kayak nggak guna banget hidup lu dan merasa kesel dan benci dengan diri lu. Udah siapin waktu untuk belajar atau kerja, tapi malah kosong nggak dikerjain. Susah banget untuk duduk diam ngerjain tugas. Pikiran selalu kemana-mana, sering melamun, kamar selalu berantakan, ceroboh, dan kurang bertanggung jawab. Apa ini seperti diri lu? Mungkin saja lu bukan malas atau bodoh, tapi lu punya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan lu bisa putar balik hidup lu ketika lu tahu cara mengatasi hidup dengan ADHD. Kali ini kita akan membahas buku How to ADHD oleh Jessica McCabe. Buku ini mengajarkan bagaimana menjalani hidup dengan ADHD. Lu bakal tahu 3 hal, yaitu cara memahami dan mengatasi ADHD, panduan hidup dengan ADHD, tips dan trik menghadapi ADHD. Apa itu ADHD? ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah kondisi yang membuat seseorang sulit fokus, cenderung impulsif, dan sangat aktif. Secara global diperkirakan 8-12% penduduk dunia mempunyai ADHD. Berarti di Indonesia dari 250 juta penduduk, ada sekitar 25 juta orang yang mempunyai ADHD. Dan kebanyakan orang di Indonesia dengan ADHD tidak tahu kalau dirinya mempunyai ADHD. Menganggap ADHD hanyalah ada pada anak-anak, padahal orang ADHD juga ada pada orang dewasa. ADHD itu adalah disabilitas, namun seringkali orang mengabaikan penyakit ADHD karena memang pada dasarnya orang dengan kondisi ini masih bisa hidup dengan normal, dengan tanda kutip. Namun demikian, orang yang tidak tahu bagaimana cara menghadapi ADHD akan mengalami kesulitan yang berat dalam hidupnya. Banyak orang yang meremehkan ADHD. Biasa kali nggak bisa fokus mah. Itu kan normal kalau malas kayak gitu. Orang normal tidak mengerti perspektif orang dengan kondisi seperti ini dan hanya menganggapnya sebagai kemalasan. Ada 3 tipe ADHD, yaitu inattentive, hiperaktif, dan combine. Inattentif berarti tidak bisa fokus dan gampang terdistraksi. Hiperaktif berarti impulsif dan tidak bisa diam. Kebanyakan orang ADHD mempunyai tipe yang combine. Combine berarti mempunyai sifat dari keduanya, inattentif dan hiperaktif. Orang dengan ADHD akan cenderung untuk menyalahgunakan obat atau zat berbahaya. Orang dengan ADHD lebih mungkin untuk pengangguran, lebih mungkin untuk bercerai, lebih mungkin untuk meninggal muda daripada orang normal. Mental orang dengan ADHD itu terbelakang 30% dari orang yang normal. Orang ADHD yang berumur 20 tahun mempunyai mental otak seperti orang berumur 14 tahun. Orang ADHD yang berumur 30 tahun mempunyai mental otak seperti orang berusia 21 tahun. Orang ADHD yang berumur 40 tahun mempunyai mental otak seperti orang berusia 28 tahun. Konsep ini perlu dimengerti oleh lo yang sepertinya punya ADHD. Orang tua yang punya anak dengan ADHD atau guru pengajar yang di sekolahnya pasti ada anak dengan ADHD. Bagaimana cara tahu kalau lu punya ADHD? Ciri-cirinya gimana? Lu gak bisa duduk diem. Goal lu berganti-ganti tiap bulan. Lu sangat malas atau sangat bersemangat dan mencoba melakukan hal semua di saat yang bersamaan. Cara kerja waktu kamu antara sekarang atau nanti saja. Nanti gua kerjain artinya gua bakal lupa ngerjain. Mobil lu berantakan, kamar lu berantakan, lemari baju lu berantakan. Lu seringkali berandai-andai atau berfantasi alias daydreaming seharian. Ini menjadi dilema karena orang normal pun mempunyai ciri-ciri tersebut. Perbedaannya, orang dengan ADHD akan selalu mempunyai ciri tersebut sejak kecil dan tidak punya kontrol akan hal tersebut yang mempengaruhi hidupnya. Perlu diingat kalau ADHD perlu didiagnosa oleh tenaga ahli dan bukan didiagnosa sendiri. Tapi mungkin bila sepanjang hidup lu merasa sulit fokus, tidak ada motivasi, sering melamun, merasa gagal dalam hidup, mungkin lu perlu cek ke psikolog atau psikiater dan cek apakah lu sebenarnya mengidap ADHD. Salah satu cara untuk mengobati ADHD adalah dengan obat stimulan preskripsi dari dokter. Makan obat stimulan bisa menjadi jalan untuk kebanyakan orang dengan ADHD karena dengan sekali makan obat itu, lu bisa menjadi seperti orang normal, bisa duduk berjam-jam ngerjain apa yang harus dikerjakan. Ketika lu punya ADHD, lu nggak bisa duduk sejam. 30 menit aja nggak bisa, 5 menit lu ngerjain udah harus beralih ke hal yang lain. Tapi pengobatan bukan jalan untuk sebagian orang, karena ada efek samping yang dialami ketika makan obat tersebut. Belum lagi untuk beberapa orang terkendala biaya. Di Indonesia obatnya itu sekitar 2 juta untuk kuota obat ADHD selama 1 bulan. Mungkin bisa menggunakan BPJS, seharusnya sudah bisa dengan BPJS. Ada juga stigma makan obat ADHD. Pasti ada orang yang merasa canggung dengan lu makan pil tiap hari. Mungkin aja lu dipandang sebagai orang yang tidak benar karena harus dalam tanda kutip ngobat setiap hari untuk bisa produktif. Ada juga beberapa orang dengan ADHD yang dengan sadar tidak mengambil jalan pengobatan. Mereka merangkul ADHD mereka dan mencoba untuk bekerja dengan kondisi ADHD mereka dan bukan melawannya. Kalau lu punya ADHD dan lu selalu merasa kerjaan tidak berhasil, jangan kerja lebih keras, coba hal berbeda. Orang dengan ADHD akan kerja lebih baik dan lebih cepat bila kita tidak memaksakan diri untuk melakukan hal seperti orang normal.
Apakah orang dengan ADHD sudah pasti akan gagal dalam hidup? Tentu tidak. Ada banyak orang dengan ADHD yang bisa sukses dan berprestasi, seperti Michael Phelps, Bill Gates, Emma Watson, Adam Levine, Jim Carrey, Trevor Noah, dan banyak lagi. Jessica McKay pun sudah bertemu dengan banyak orang sukses yang mempunyai ADHD. Tapi dia sadar kalau mereka yang sukses dengan ADHD mempunyai support atau dukungan dari lingkungannya yang membuat mereka bisa sukses. Orang yang tidak didukung akan diolok-olok seakan-akan mereka tuh malas dan bodoh. Ini yang membuat hidupnya menderita. Ketika otak orang dengan ADHD mengerjakan hal yang menarik untuk otak tersebut dan didukung, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Orang dengan ADHD tidaklah sepenuhnya kutukan karena ada kekuatan super yang dimiliki oleh orang dengan ADHD, yaitu divergent thinking, pattern recognition, dan hyperfocus yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana cara untuk fokus atau hyperfocus? Ada miskonsepsi di orang-orang bahwa orang dengan ADHD itu nggak bisa fokus. Walau dinamanya attention deficit disorder, yang artinya penyakit tidak bisa fokus, orang dengan ADHD sebenarnya bisa fokus, cuman nggak bisa mengontrol apa yang mau kita fokus dan seberapa intensitas fokus itu terjadi. Banyak orang tua menganggap anaknya tak punya ADHD, walau mereka jelas kesusahan dalam belajar. Karena anaknya masih bisa fokus di saat bermain game atau mengerjakan hobi mereka. Di sebuah penelitian di mana orang-orang ditempel pelacak mata untuk mengetahui kemana mata itu fokus, orang-orang dengan ADHD sama sekali tidak bisa fokus ke apa yang harus mereka kerjakan dibanding dengan neurotypical alias orang normal. Fokus adalah hal yang ilusif bagi orang dengan ADHD. Terkadang ada, kadang enggak. Nggak bisa disuruh fokus on the spot. Terkadang orang dengan ADHD bisa fokus kalau sambil mengerjakan hal lain. Contohnya belajar sambil makan, sambil dengerin lagu, atau sambil merem. Tapi hal ini tidak selalu berhasil, dan kadang suka berbalik. Lu malah nyari tahu lagu-lagu baru yang rilis, atau malah cari makanan-makanan enak yang ada di online. Cara tergampang untuk dapat fokus ya dengan makan obat. Tapi makan obat ini lo harus tahu apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu sebelum memakannya. Karena Jessica McKay pernah makan obat tersebut ketika dia lagi scrolling di kamar mandi. Dan alhasil dia berjam-jam di kamar mandi scrolling. Fokus. Orang dengan ADHD bisa fokus tanpa obat, tapi fokus ke hal yang mereka suka, seperti hobi dan video game. Orang ADHD nggak bisa mengontrol seberapa besar intensitas fokus mereka. Antara all-in fokus konsentrasi, atau sering disebut hyperfokus, atau nggak bisa fokus sama sekali. Nggak bisa tengah-tengah. Kemampuan untuk mengontrol fokus itu disebut kontrol perhatian top down, dan kemampuan ini bergantung pada otak di bagian prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan. Otak ini berfungsi untuk executive function, dan orang dengan ADHD bagian ini adalah yang paling lambat berkembang. Dan bahkan setelah sepenuhnya berkembang, bagian itu masih terganggu atau terhambat. Inilah kenapa orang dengan ADHD suka melakukan banyak hal ketika belajar atau kerja untuk menambah fokus kita. Hanya karena kita menggambar-gambar atau memindah-mindahkan barang di meja bukan berarti kita lagi nggak fokus. Kita melakukan hal tersebut karena kita lagi cari fokus, bukan lagi malas-malasan. Bayangkan sebuah pintu yang terbuka. Orang normal bisa dengan mudah menutup pintu tersebut dan fokus. Sedangkan orang dengan ADHD, pintu itu selalu terbuka dan membawa masuk banyak hal yang tak bisa kita tutup atau hiraukan. Di sisi lain, orang ADHD ada hal yang dinamakan hyperfokus. Dalam hal ini kita tidak bisa memilih untuk fokus ke suatu hal, tapi kita terbawa arus untuk fokus. Ketika hal ini terjadi, kita akan lupa waktu dan tidak akan bisa keluar sampai hal tersebut beres, atau ketika sesuatu menarik kita keluar. Hyperfokus bisa menjadi hal yang bagus untuk orang dengan ADHD, tapi terkadang juga bisa menjadi hal yang jelek, karena hyperfokus tidak bisa dikontrol dan tidak bisa berhenti. Hyperfokus ke kerjaan itu bisa menjadi sesuatu hal yang super. Tapi hyperfokus ke drama Korea yang ada 100 episode dan kamu selesaikan dalam 1 hari, ini tidaklah bagus. Kemampuan kita untuk fokus itu berdasarkan minat kita. Orang dengan otak ADHD akan selalu kurang stimulan atau kurang dopamin. Makanya obat yang diberi biasanya adalah obat stimulan atau obat dopamin. Ketika hal yang harus kita kerjakan itu tidak menarik buat kita, maka kita akan kesusahan untuk melakukannya. Karena adanya pintu yang selalu terbuka dan membawa masuk distraksi dan pemikiran yang muncul begitu saja, otak orang ADHD itu lebih baik untuk divergent thinking. Divergent thinking adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai perspektif dan kemungkinan, menghasilkan pemikiran yang kreatif. Pemikiran divergent sering menghasilkan pemikiran yang spontan dan unik. Tips dan trik untuk fokus. Perkuat signal dan kurangi bising distraksi. Buat petunjuk yang jelas. Otak ADHD lebih peka terhadap petunjuk lingkungan dibandingkan otak normal. Kita bisa memanfaatkan hal ini dengan sengaja menambahkan pengingat tentang apa yang dilakukan ke dalam pandangan kita dan memindahkan pengingat tentang hal-hal yang tidak ingin kita lakukan keluar dari pandangan kita. Yang kedua, bikin gampang alur pengerjaannya. Memikirkan urutan apa yang ingin lu capai sebelum memulai bisa bikin lebih mudah fokus. Ada banyak cara untuk melakukannya. Buat daftar, tinjau kalender lu, bayangkan bagaimana lu pengen hari lu berjalan sebelum keluar dari tempat tidur.
3. Lawan distraksi dengan distraksi. Satu distraksi yang dipilih dengan matang-matang seperti musik, acara TV, atau menggunakan mainan fidget dapat memberikan otak kita rangsangan yang cukup sehingga otak kita tidak perlu mencarinya dan terganggu oleh sesuatu yang lebih menarik. Otak ADHD akan selalu berangan-angan. Ini beberapa strategi untuk mendapatkan atensi kita kembali. 1. Latih kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness adalah latihan untuk dengan sengaja mengarahkan perhatian kembali ke apapun yang sedang lo lakuin, atau pikirin, atau rasakan di saat ini dengan cara yang tidak menghakimi dan penuh rasa ingin tahu. Kalau lo lagi sedang mencuci piring, lo rasakan bagaimana sensasi air di tangan lo. Ini adalah mindfulness. 2. Pasang beberapa penghalang. Cara gampang favorit untuk dilakukan adalah dengan membuat daftar sedang dilakukan dan tidak dilakukan di 2 catatan sticky notes yang terpisah. Tempatkan 2 daftar ini di tempat yang bisa lo lihat di saat bekerja, sehingga lo bisa dengan segera sadar kalau lo sudah melenceng dari jalur. 3. Jika ada hal yang menarik yang muncul, tuliskan di atas kertas. Jika tiba-tiba lo teringat sesuatu yang menarik untuk dilakukan, tuliskan di catatan sementara daripada langsung menindaklanjutinya. Lo bisa melihat apa yang telah lo tulis setelah selesai mengerjakan tugas yang ada dan memeriksa apakah itu benar-benar perlu ditangani segera. Seringkali setelah meninjau hal yang terlintas di pikiran lo sadar bahwa itu tidak sepenting yang lo kira. Hyperfokus seperti yang sudah dijelaskan adalah pedang bermata dua. Untuk menciptakan hyperfokus, kita harus menciptakan kondisi yang tepat agar hyperfokus bisa terjadi. Setiap otak mencapai hyperfokus dengan cara yang berbeda, tetapi kebanyakan dari kita membutuhkan waktu tertentu yang didedikasikan di tanpa lingkungan yang mendukung untuk bekerja fokus dalam waktu lama. 2. Tetapkan waktu batas, karena lo mungkin bisa hyperfokus dalam waktu lama bukan berarti lo bisa terus-menerus kerja sepanjang waktu itu. Terkadang membatasi fokus intens lo dan menetapkan waktu batas agar lo bisa mulai untuk tidur atau makan atau melakukan hal yang lain yang dibutuhkan tubuh lo bisa tetap produktif untuk keesokan harinya. Yang ketiga, tinggalkan remah roti untuk diri sendiri. Dalam beberapa situasi, kita tahu kita benar-benar perlu berhenti, tapi kita takut berhenti karena tidak yakin apakah kita bisa memulai lagi. Ketika saatnya untuk mengakhiri periode hyperfokus, gunakan sedikit energi mental yang tersisa untuk menuliskan 2 hal. 1. Apa yang baru saja lo lakuin. 2. Apa yang harus dilakukan kalau bisa dilanjutkan. Untuk melatih fokus, kita juga bisa dengan menggerakkan tubuh. Olahraga menghasilkan dopamin dan neurofermin, zat kimia yang sama dengan yang ada pada obat stimulan yang membantu fokus. Efek peningkatan fokus dari olahraga biasanya bertahan sekitar 1 jam setelahnya. Jadi jika lo sedang mencoba melakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tinggi, berolahraga sebelumnya bisa sangat membantu. 2. Jelajahi alternatif tempat duduk. Berjalan sambil bekerja, misalnya dengan menggunakan meja berdiri yang dilengkapi oleh treadmill di bawah meja, merupakan cara untuk bermain-main sambil mendapatkan beberapa manfaat dari olahraga. Tempat duduk khusus seperti bola yoga, kursi goyang, atau kursi putar, atau kursi sepeda statis dapat memberikan rangsangan tambahan untuk membantu memfokuskan otak lo. Lo bahkan bisa menggunakan kursi biasa dan menambahkan pita loncat. Seringkali mengganti posisi duduk sesuai dengan kebutuhan otak kita pada hari itu sangat membantu. 3. Pergi ke ruangan lain. Ketika fokus sulit didapat, berpindah ke ruangan lain, bangunan, atau bahkan negara lain bisa membantu lo untuk mereset dan fokus kembali perhatian. Terkadang menemukan fokus berkaitan dengan menghindari gangguan. Terkadang itu tentang hal baru yang bisa merangsang perhatian. Gimana cara untuk executive function? Executive function adalah CEO dari otak. Fungsi eksekutif membantu kita untuk mengatur diri sendiri seperti merencanakan, memprioritaskan, dan mempertahankan usaha untuk menuju tujuan jangka panjang. Fungsi eksekutif ini adalah bagian dari otak bernama prefrontal cortex, bagian otak yang paling terakhir berkembang. Pada umumnya fungsi eksekutif ini selesai berkembang di usia 25 tahun. Inilah kenapa kita selalu mengasosiasikan kemampuan yang bergantung pada fungsi eksekutif seperti berkarir, membuat keputusan yang baik, bayar tagihan secara teratur, dan mengendara mobil dengan baik sebagai orang dewasa. Kemampuan fungsi eksekutif berkembang lebih lambat pada orang dengan ADHD. Untuk orang dengan ADHD, fungsi eksekutif atau mental mereka akan terlambat sekitar 30%. Mahasiswa berumur 18 tahun yang punya ADHD pas di kuliah malah mempunyai fungsi eksekutif berumur 12 tahun. Ini adalah kenapa orang dengan ADHD akan selalu lebih kekanak-kanakan atau tidak dewasa. Kita tampak seperti tidak berperilaku dewasa dengan sengaja, padahal kita tidak bisa mengontrolnya. Ketika kita tidak bisa melakukan instruksi atau ekspektasi, ini bukan berarti kita tidak mengerti ekspektasi atau instruksi itu, tapi karena kita tidak punya fungsi eksekutif untuk melakukan hal tersebut. Banyak orang beranggapan kalau orang dengan ADHD itu hanya bermasalah pada fokus mereka, tapi kesulitan ADHD paling besar itu ada pada fungsi eksekutifnya. Tips dan trik untuk mengatasi eksekutif fungsi ADHD.
Satu, sedikitkan barang atau tugas yang dikerjakan. Ada pepatah dalam komunitas ADHD itu kalau lu pengen melakukan lebih banyak, maka lakukanlah lebih dikit. Lebih banyak hal yang pengen lu lakuin, lebih banyak hal yang harus lu perhatikan, dan lebih susah pula untuk fungsi eksekutif untuk bekerja. Ini berlaku untuk semua orang, tapi terlebih-lebih untuk mereka yang punya ADHD karena fungsi eksekutif mereka lebih terhalang. Orang dengan ADHD akan lebih cenderung mengambil lebih banyak hal yang dilakukan daripada yang bisa dia hadapi. Salah satu cara untuk orang ADHD adalah dengan mensedikitkan hal yang harus dilakukan. Delegasi tanggung jawab. Mendelegasikan tugas ke orang lain akan lebih sulit untuk orang dengan ADHD. Yang baik adalah delegasi seluruh tanggung jawab. Daripada menyuruh orang untuk membeli barang belanjaan, mendelegasi tugas, lebih baik untuk menyuruh orang tersebut bertanggung jawab untuk makanan di rumah, mendelegasi tanggung jawab. Yang kedua, bikin sistem yang sederhana. Walau sepertinya asik kalau bikin sistem organisasi yang kompleks ketika kita lagi hiperfokus pada saat kita bikin sistem tersebut, dalam pelaksanaannya kita akan mengalami kesusahan. Sederhanakan sistem lu sehingga mereka gampang dijalankan dan membuat sistem itu gampang untuk jangka panjang. Contohnya, buku ditaruh di lemari buku. Ini yang sederhana. Sedangkan sistem yang sulit, buku harus ditaruh di lemari buku yang benar dan diurut berdasarkan warna dan ukuran. 3. Hidup minimalis. Minimalis berarti mempunyai barang lebih sedikit. Akan lebih mudah mengelola barang supaya tidak berantakan apabila lu gak punya barang terlalu banyak. Banyak orang dengan ADHD yang meningkatkan hidup mereka dengan mempraktikkan minimalis. Mereka bisa berfungsi lebih baik karena lebih sedikit hal yang harus dikelola, diatur, dan dibersihkan. Ini berlaku untuk proyek atau kerjaan juga. Sedikitkan jumlah hal yang harus dikerjakan. Berkata tidak pada beberapa hal, kurangilah hal yang harus dikerjakan, terutama hal jangka panjang yang akan meringankan beban fungsi eksekutif kita. Kita bisa melakukan apapun dalam hidup kita, tapi kapasitas otak kita terbatas. Jangan mengambil terlalu banyak. Ini adalah siklus ADHD yang bikin kewalahan. Ambil lebih banyak daripada yang bisa lo lakuin, gagal. Mencoba menyusul dalam hidup dengan mengambil lebih banyak lagi, gagal. Effort menjadi lebih frantik dan panik, gagal. Mengalami burnout, depresi, dan anxiety, gagal. Ambil lebih banyak daripada yang lu bisa lakuin, gagal. Dan terus berputar-putar seperti ini. Ada yang dinamakan mode manual dan mode auto. Ketika lu mengerjakan sesuatu yang sudah sering lu lakuin, misalnya seperti ketika lu lagi nyetir atau ketika memasukkan barang ke komputer, lu bakal ada di sistem auto di mana lu ngerjain tanpa harus banyak berpikir, tanpa harus menggunakan mode fungsi eksekutif. Ketika Jessica lagi menjadi kasir di restoran, dia bisa melakukan hal tersebut dengan gampang karena dia ada di mode auto. Namun suatu ketika menu dan sistem berubah. Dia di sini berubah menjadi mode manual. Semua tindakan harus dipikir dan diperhatikan. Hal ini memerlukan fungsi eksekutif dan ini sangat melumpuhkan orang dengan ADHD. Bagaimana mengatasi waktu untuk ADHD? Orang dengan ADHD terkenal akan kebutaan akan waktu. 99% orang dengan ADHD mengalami kesusahan dengan manajemen waktu. Ini berdasarkan penelitian. 99% orang dengan ADHD pasti akan mengalami kesulitan dengan waktu. Dr. Barkley menjelaskan kalau orang ADHD itu pasti buta waktu, atau lebih akuratnya nggak bisa melihat waktu secara jauh. Buta waktu adalah ketidakmampuan atau kesulitan luar biasa dalam mengenali berapa banyak waktu yang telah berlalu dan atau memperkirakan berapa lama sesuatu akan memakan waktu. Orang dengan ADHD mempunyai persepsi jangka waktu yang lebih pendek. Inilah kenapa orang dengan ADHD sering belajar memakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Karena orang dengan ADHD baru sadar ketika deadline sudah dekat. Kita mungkin secara sadar tahu kalau ada deadline tugas yang akan datang, tapi berbeda dengan orang normal. Orang dengan ADHD bila masih belum mendesak, belum masuk ke yang harus dikerjakan. Orang dengan ADHD perlu waktu untuk transisi. Kalau satu aktivitas berakhir dan berlanjut ke aktivitas berikutnya, lu pasti bakal telat, walaupun cuman Zoom meeting. Transisi membutuhkan waktu dan otak ADHD membutuhkan waktu untuk berganti dari satu hal ke yang lain. Tips dan trik untuk menghadapi waktu untuk orang dengan ADHD. Ketika lu membuat rencana, kerjakan dari belakang. Mulailah dari apa yang pengen lu capai dan kapan waktunya. Lalu mundur dari sana. Langkah apa yang harus dilakukan sebelum lu ngelakuin hal itu dan berapa lama menurut lu itu akan memakan waktu. Apa langkah sebelum itu? Ketika deadline begitu jauh di masa depan sehingga tidak terasa nyata, strategi ini dapat membantu kita melihat bagaimana usaha kita saat ini mempengaruhi hasil di kemudian hari. Ini juga memudahkan kita untuk melihat semua langkah yang terlibat dalam menyelesaikan sesuatu, yang juga memberi kita perkiraan waktu yang lebih baik akan berapa lama untuk menyelesaikannya.
Kedua, lacak waktu Anda. Perkirakan berapa lama suatu tugas akan memakan waktu. Kemudian lacak berapa lama lu benar-benar menghabiskannya. Kita yang memiliki ADHD cenderung menjadi optimis tentang waktu. Dan seringkali kita menyadari bahwa tugas tertentu biasanya memakan waktu 2 kali atau bahkan 3 kali lebih lama daripada yang diperlukan. Mengetahui berapa lama lu biasanya membutuhkan waktu untuk aktivitas-aktivitas tertentu akan membantu lu menjadwalkan waktu yang tepat untuk mereka di masa depan. Sehingga membuatnya jauh lebih kurang frustasi daripada mencoba mengikuti jadwal. Perhatikan di mana lo curi-curi waktu. Waktu yang sudah hilang tidak akan kembali. Ketika lo mencoba untuk mengejar ketinggalan, perhatikan apakah lo sedang curi-curi waktu dari area lain dalam hidup lo untuk melakukannya. Kemudian pertimbangkan apakah itu sepadan dengan mengorbankan waktu dari area tersebut. Atau apakah lo sebaiknya buat rencana baru. Hati-hati mencuri waktu dari area lain di hidup lo untuk mengejar ketinggalan. Karena nanti lo juga harus mengejar area situ juga. Spesifikkan, kalau lo memutuskan untuk melakukan sesuatu nanti, tentukan kapan nanti itu dan tambahkan ke kalender lo. Gunakan pilar waktu untuk menopang hari lo. Waktu bisa dengan cepat menjadi tidak berarti kalau lo nggak punya sesuatu yang harus dilakukan atau tempat yang harus dikunjungi pada waktu tertentu. Pilar waktu adalah cara dan ritual berbasis waktu yang teratur yang menambah struktur pada hari lo dan mempermudah lo untuk menggunakan waktu secara efektif. Buat beberapa ember waktu. Ember waktu adalah area dalam hari, minggu, atau bulan yang lo dedikasikan untuk jenis aktivitas tertentu, seperti hobi, tugas administratif, atau pekerjaan mendalam. Ember waktu dapat membantu kita menyisihkan ruang dan waktu untuk hal-hal yang kita pedulikan, sambil memberi kita fleksibilitas dalam waktu tersebut untuk melakukan apa yang kita rasakan perlu dilakukan. Minta bantuan ke orang lain untuk memprioritaskan. Kalau lu sadar bahwa nggak ada cukup waktu untuk melakukan semua hal, lu nggak perlu memutuskan mana yang penting dan mana yang enggak sendirian. Dapatkan masukan dari orang lain, terutama di tempat kerja atau dalam hubungan Anda. Bagikan rencana lu ke orang lain dan dapatkan cek realita. Kalau lu membagikan rencana lu dengan orang yang tidak memiliki tantangan dalam manajemen waktu, mungkin mereka bisa langsung menyadari kalau rencana lu alokasi waktunya kacau. Sebelum berkomitmen pada sesuatu, tanyakan apa saja yang terlibat. Ini dapat membantu lo memahami semua langkah yang terlibat dalam satu tugas atau apa yang harus diharapkan dari lo kerjain. Lo mungkin menyadari bahwa sebuah bantuan cepat sebenarnya akan memakan waktu yang lama. Urutkan kegiatan bukan jadwal kegiatan. Melakukan sesuatu dengan urutan tertentu jauh lebih mudah buat otak kita daripada melakukannya pada waktu tertentu. Libur. Biarkan beberapa hari terbebas dari pertemuan. Banyak orang dengan ADHD merasa terbantu dengan menjaga setidaknya 1 hari kerja bebas dari pertemuan dan janji yang dijadwalkan. Bagaimana untuk memotivasi otak dengan ADHD? Otak ADHD tidak termotivasi oleh apa yang penting. Faktanya banyak tugas yang paling penting bagi kita adalah tugas-tugas yang sangat menyakitkan untuk dilakukan bagi otak ADHD. Tugas yang panjang, repetitif, atau membosankan. Meskipun kita memiliki motivasi untuk mencapai goal, kita mungkin tetap kesulitan untuk bekerja menuju goal tersebut. Biasanya datang dengan banyak tugas, dan banyak dari tugas-tugas ini melibatkan karakteristik tersebut, panjang, repetitif, dan membosankan, yang tidak dapat ditolerir secara berkelanjutan oleh otak ADHD. Ada istilah untuk kecenderungan orang ADHD untuk melarikan diri dan menunda-nunda, namanya delay aversion. Otak ADHD sering beralih ke reward atau dopamin yang lebih segera didapat, seperti melakukan sesuatu yang menyenangkan sekarang atau kabur dari menghadapi sesuatu yang membosankan, meskipun kita sangat peduli dengan goalnya. Lalu apa yang memotivasi otak ADHD? Yaitu hal-hal yang mendesak, baru atau novelty, menantang, dan memiliki minat pribadi. Dengan kata lain, merangsang atau menstimulasi. Ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam sistem dopamin pada otak ADHD. Dopamin adalah neurotransmitter yang memotivasi dan memperkuat perilaku. Ketika sesuatu menyenangkan, dopamin bersama dengan neurotransmitter lain akan membuat perasaan baik dilepaskan dan menuju reseptor masing-masing di otak. Ini memberi sinyal ke otak kalau kita mengingat apa perasaan baik tersebut. Ini terasa menyenangkan. Lakukan lagi. Otak ADHD tidak melepaskan dopamin antisipatori dengan cara yang sama seperti otak orang normal. Ini mengakibatkan otak kita tidak belajar bahwa mengerjakan sesuatu yang membosankan itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau mengerjakan sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, buat apa dikerjakan? Inilah kenapa kita kabur dari mengerjakan tugas yang membosankan, seperti isi pajak, dan malah main video game, karena main video game akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan dengan segera. Otak ADHD akan selalu kurang stimulasi. Inilah kenapa kita selalu menunda-nunda sampai deadline sudah di depan mata. Kita menstimulasi dan memotivasi otak kita dengan menambah urgensi, tantangan, novelty, dan minat.
Reward yang didapat terlalu jauh. Ada dua tipe motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terjadi ketika lu melakukan hal yang menyenangkan dan memuaskan dengan sendirinya. Kegiatan yang rewarding secara intrinsik tidak memerlukan insentif dari luar untuk lu lakuin. Contohnya makan es krim. Makan es krim itu secara intrinsik memotivasi. Tidak ada orang yang memaksa lu makan es krim. Lu mau sendiri makan es krim itu karena es krim itu enak. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang lo dapat dari faktor luar. Contohnya lo ngerjain wajib pajak karena lo akan dapat hukuman bila nggak dikerjain. Banyak goal hidup seperti mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan bonus gaji itu adalah reward secara ekstrinsik. Tentu saja kita mau dapat nilai bagus dan dapat bonus gaji. Tapi reward ekstrinsik untuk orang dengan ADHD sepertinya masih sangat jauh untuk memotivasi bila dibandingkan dengan main game atau berpesta yang dapat reward saat itu juga. Ini karena apa yang dinamakan temporal discounting, di mana kita menilai hasil yang kita didapat di masa depan kurang berharga daripada apa yang bisa kita dapat sekarang. Ditambah orang dengan ADHD tidak mempunyai pandangan jangka waktu yang panjang. Hal ini mengakibatkan tidak ada minggu depan, antara sekarang atau nanti lagi. Untuk keluar dari circle ini, kita penting untuk menambah extrinsic reward yang segera didapat sehingga memotivasi. Contohnya makan es krim sambil lo bekerja. Tips dan trik untuk mengatasi motivasi pada otak. Menambah urgensi pada tugas. Ajak teman lu untuk datang ke rumah lu ketika lu harus bebersih, karena ini pasti bakal bikin lu bebersih sebelum teman lu datang. Kedua, cari tantangan yang sesuai. Bila terlalu gampang maka membosankan. Kalau terlalu susah maka frustasi. Tiga, bikin tugas itu menarik. Kalau lu melakukan sebuah tugas yang membosankan, bisakah bikin tugas itu lebih menarik? Contohnya lu suruh bikin cerita bebas. Mungkin lu bisa membahas video game kesukaan lu di cerita tersebut. Ini membuat tugas tersebut tertarik atau membuat tugas tersebut menjadi ada minatnya. Yang keempat, jadikan novelty atau baru. Kerjakan tugas di lokasi baru dengan orang yang berbeda atau dengan alat yang baru. Hal ini bisa membuat hal tersebut menjadi novelty atau baru. Lakukan apa yang bisa lo lakuin duluan. Tidur dengan baju gym lo, book kelas di awal, atau bikin checklist, dan melakukan hal terlebih dahulu, maka friksi untuk melakukannya akan berkurang. Hapus hambatan fisik dan penghalang lainnya. Jika sesuatu menghalangi piano, hal itu akan membuat lo lebih sulit untuk memainkan piano. Kalau ke piano aja udah sulit, maka lo bakal lebih malas untuk belajar piano. Investasikan pada alat yang lo suka pakai. Banyak dari kita memiliki asosiasi negatif dengan tugas karena alat yang kita kaitkan pada tugas tersebut. Memiliki alat yang nyaman dan terlihat bagus adalah cara yang baik untuk mempermudah untuk melakukan hal tersebut. Ikuti arus ombak. Kalau lu lagi ada mood untuk ngerjain tugas, maka kerjakan tugas itu sekarang juga. Lakukan saat kesempatan atau mood itu ada. Lakukan hal yang gampang terlebih dahulu. Daripada melakukan hal yang sulit terlebih dahulu, orang dengan ADHD akan lebih mudah bila melakukan hal yang gampang terlebih dahulu. Karena menyelesaikan hal yang mudah akan memberi dopamin dan momentum untuk terus mengerjakan tugas dan menjadi produktif. Tentukan apa yang bakal lo lakukan dan apa yang bakal tidak dilakukan. Kita perlu akuntabilitas akan hal yang kita kerjakan dan apa yang bisa kita tunggu. Percepat feedback. Bila tugas lo yang harus kerjakan itu diselesaikan dalam bulan depan, lo bisa minta guru atau teman lo untuk review tiap minggu. Jadi daripada bulan depan, lo percepat jadi seminggu. Bikin jadi kompetisi atau game. Ada banyak program atau aplikasi yang bisa bikin produktivitas seperti game. Atau yang lebih sederhana, lu bikin sama teman lu. Siapa yang pertama kali foto kasur yang sudah diberesin di pagi hari menang. Sikluskan hobi dan kerjaan dan minat. Ketika novelty atau experience baru berakhir, maka tidak apa-apa untuk mencari hal lain. Beralih ke hal lain akan membuat hal lama tersebut menjadi baru lagi. Itulah How to ADHD oleh Jessica McCabe secara singkat. Bang Jamu hanya membahas bagian yang menurut Bang Jamu penting, yaitu bagaimana untuk fokus, bagaimana executive function, bagaimana waktu, dan bagaimana memotivasi otak ADHD. Ingat, ini bukan salah lu kalau lu punya ADHD. Lu bukan malas atau bodoh. Ini karena hormon imbalance di otak lu. Teruslah berusaha, mungkin lu meragukan diri lu karena sepanjang hidup lu selalu gagal. Fokus ke kekuatan lu, fokus pada kelebihan daripada orang yang punya ADHD. Orang dengan ADHD biasanya akan menjadi jack of all trades, master of none, yang berarti mempunyai banyak kemampuan di berbagai bidang, namun tidak menguasai hal mendalam di satu bidang. Dan hal ini nggak apa-apa banget. Jangan bekerja lebih keras ketika otak lu bekerja dengan cara yang berbeda. Kamu perlu pendekatan yang lain ketika lu punya ADHD. Ini Jamu Otak, like dan subscribe untuk kalian suka ilmu pengembangan diri dan menambah wawasan.